Shalom. Selamat pagi bagi seluruh jemaat yang ada di Gereja Betel Indonesia. Kami berada di Gereja Betel di Warkapas. Kami mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Pagi yang indah yang Tuhan berikan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh mengucap syukur bersama-sama hamba-Mu, bersama-sama umat yang percaya yang Engkau nyatakan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami akan beribadah pada pagi hari ini dan mengucap syukur, mendengar dan menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, pada pagi hari yang indah ini kita harus mengucap syukur segala apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita renungkan sejak pagi hari. Marilah kita mengucap syukur kepada Dia yang Maha Besar, Tuhan yang sangat mengasihi di dalam setiap kehidupan kami manusia. Seringkali negara, bangsa menakut-nakuti di dalam setiap kehidupan kami. Ternyata di dalam dunia ini, saudara-saudara yang kekasih, masih banyak mereka, masih banyak teman, masih banyak keluarga yang takut kepada namanya gempa, yang namanya penyakit, yang namanya huru-hara perang. Tidak takut kepada namanya Yesus Kristus. Masih banyak mereka yang belum mengenal nama Tuhan yang sebetulnya. Pada pagi hari ini mari bersama-sama dengan hamba-Mu di tempat ini, di gereja GBI Warkapas di Indonesia. Pada pagi hari ini akan membuka dalam firman Keluaran 3. Keluaran 3. Yang mengenal nama Tuhan itu, yang nama Tuhan yang sangat luar biasa. Keluaran 3 ayat 14, ayat 15. Di sini firman Tuhan Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya firman Tuhan ayat yang ke-15. Berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku, itulah nama Tuhan untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Di sini kita belajar kepada Musa, belajar di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kata turun-temurun, kata akulah aku, itulah kata Allah yang sebenarnya di dalam Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah Allah nenek moyangku. Di sini banyak kali berbicara tentang nama. Kenapa nama itu harus diberitakan? Allah memberikan nama itu terlebih dahulu kepada Musa. Yang disebut di situ Allah nenek moyang bangsa Israel. Karena bangsa Israel terikat oleh ketindisan akibatnya kesalahan mereka. Mereka tidak mengenal nama Allah yang sebenarnya. Di sini ada perbantahan. Di dalam perbantahan itu
Allah sangat luar biasa untuk mengagetkan bangsa Israel, untuk menunjukkan bahwa bangsa Israel bangsa yang mempunyai Allah yang tetap, yang namanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan nama ini nama yang harus turun-temurun di dalam kitab ini. Ini berarti ada nama yang selanjutnya. Nama yang selanjutnya kita mengenal di dalam Matius, yaitu nama turun-temurun itu yang berarti nama Yesus Kristus. Jadi nama Yesus Kristus itu harus digenapi di dalam firman Tuhan. Orang banyak kali mengira bahwa kekuatan Allah itu sangat terbatas. Kadang-kadang orang yang percaya pun banyak masih belum mengenal bahwa nama Yesus itu nama di atas segala nama. Seringkali yang terjadi pada saat ini, Corona menimbulkan segala sesuatu yang tidak dapat disangkal oleh manusia, tidak dapat dipungkir balikan oleh manusia, tidak dapat dikalahkan oleh dokter bentuk apapun, keahlian dan para otak manusia. Tetapi dalam hal ini, mari kita mengenal lebih dalam lagi bahwa Yesus Kristus adalah Allah, adalah nama yang ditinggalkan, yang diberitahukan. Itulah nama keturunan. Jadi nama Allah itu sejak dari Abraham turun-temurun nama ini adalah satu keturunan nama yang harus dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa hal itu harus terjadi? Musa harus mengenakan nama itu. Aku adalah aku, Allah nenek moyangku, Allah nenek moyang bangsa Israel yang terikat yang selama ini. Sehingga nama itu harus dimasukkan karena lewat pergumulan yang dia harus diceritakan kepada bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk itu. Mereka mengenal Abraham karena mereka ada keturunan dari Abraham. Mereka mengenal yang namanya Ishak karena mereka adalah keturunan dari Ishak. Mereka mengenal namanya Yakub karena mereka adalah keturunan dari ke-12 bangsa yang diberikan Allah kepada Yakub. Tetapi di balik itu nama itu diganti dengan nama Israel, sehingga sampai pada saat ini nama Allah Israel itu dikumandangkan. Tetapi lebih dalam lagi di dalam firman Tuhan, nama Israel itu lama seiring dengan waktu yang harus dikerjakan oleh para nabi dan para pejuang yang pertama yang membawakan kabar-kabar baik di dalam dunia ini, dalam bangsa Israel. Yang terutama itu turun-temurun, yaitu Yesus Kristus yang harus lahir dari bangsa Israel. Itulah nama yang diberikan Allah, nama yang turun dari surga, nama yang tidak dapat dibatalkan, nama yang sesungguhnya, nama yang harus diagungkan, nama yang sesungguhnya yang harus dipuji, dimuliakan namanya di dalam kerajaan surga. Jadi kita mengenal lebih dalam lagi. Mari kita lihat dalam surat Paulus yang kedua di jemaat Tesalonika. Tesalonika 1 ayat 3 mulai. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasih iman dan kasihmu seorang yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindisan yang kamu derita. 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah
kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Nah, kita simak bersama-sama dan kita belajar pada firman pagi hari ini, bahwa di dalam Yesus, di dalam surat ini, Paulus pun berdoa untuk jemaat-jemaat di Tesalonika, karena mereka makin bertambah kuat di dalam iman. Di dalam imanmu ada kekuatan, di dalam imanmu ada segala sesuatu yang baru yang dinyatakan, yaitu kasihmu seorang yang akan lain makin kuat di antara kamu. Bahwa setiap manusia dari sejak Abraham menjanjikan bahwa Abraham bapa orang yang beriman. Jadi Bapa mengenal nama di dalam nama Abraham, Ishak dan Yakub, menjadi bapa orang yang beriman. Iman memimpin kepada iman. Jadi nama itu harus diberikan kepada keturunan-keturunan namanya, yaitu Yesus Kristus. Jadi iman Abraham terus menerus di dalam segala pergumulan bangsa Israel ini. Oleh kasihnya Tuhan Yesus Kristus, jadi iman itu bertumbuh menjadi iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman yang Allah nyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi ketika orang menderita dalam kerajaan Allah itu, kita bukan berperang secara duniawi, secara rohani, tetapi kita banyak berperang tentang menantang dosa kita. Kita berperang melawan kedagingan kita. Itulah tugas kita, sehingga kita muncul segala sesuatu yang baru yang datang daripada Tuhan Yesus, yaitu iman kita yang kita percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanpa iman kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena iman itu muncul di dalam setiap kehidupan kami, maka di dalam kehidupan kami menjadi sangat sempurna. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam iman kami bertumbuh. Di dalam iman kami dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah nama keturunan yang Engkau berikan di dalam setiap lini kehidupan kami. Ketika kami takut dalam corona, itu konyol di dalam segala hal. Ketika kami mati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah nama yang kami agungkan pada pagi hari ini. Nama di atas segala nama itu, yang nama datang dari kerajaan-Mu. Nama datang dari kerjaan sorga, yang Engkau layak memanggil kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kami dapat bisa kerjakan. Seringkali kami terengah dan lega karena ketakutan dalam dunia ini, dalam himpitan dunia ini. Ketika kami menyadari bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dalam setiap kami. Inilah kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus baik, itulah gembala kami. Engkaulah gembala kami Tuhan. Indonesia Raya adalah milik Tuhan, milik Tuhan Yesus Kristus. Berdamailah dengan kami. Ketika kami mempunyai iman sebesar biji sesawi, kami kumpulkan itu bersama-sama dengan seluruh yang ada di gereja Betel di Indonesia. Itu menjadi iman yang sangat luar biasa, iman yang sangat mengharumkan nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara di dalam dunia Indonesia Raya. Corona bentuk apapun terlepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan hati kami serahkan semua itu di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat Minahasa Utara, pulihkan daerah kami, pulihkan pemerintah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih lagi, Desa Warkapas yang kami cintai, hormati bersama dengan pemerintah yang ada, gembala, para pekerja-pekerja, pelayan-pelayan Tuhan.
Munculkan iman-iman yang baru. Masih ada iman di dalam dunia ini. Berikanlah, tambahkanlah iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya nama-Mu lah yang kami berkenan. Hanya nama-Mu lah yang kami agungkan pada pagi hari ini. Hanya nama-Mu lah yang kami tinggikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin.